Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Ikhwani fillah rahmatullahi alaikum. Kita lanjutkan kuliah etika bisnis pada pertemuan ke-7, membangun bisnis Islami. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an surah Asy-Syaff ayat 10 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dzalika al-fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah perdagangan, ala tijarah, pada sebuah perdagangan, pada sebuah bisnis, pada sebuah niaga yang bisa menyelamatkan kalian semua dari azab yang sangat pedih, yaitu beriman pada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian, dan seterusnya. Ayat ini menginspirasi kita bahwa seorang muslim sesungguhnya bisnisnya adalah tentang surga dan neraka. Iwan fillah rahmatullahi alaikum. Bisnis dalam bahasa Arabnya at-tijarah, yaitu segala aktivitas individu atau organisasi dalam memproduksi atau memasarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Dari definisi di atas ditemukan beberapa unsur pelaku bisnis, yaitu individu atau organisasi atau perusahaan. Kemudian kegiatannya yaitu produksi atau distribusi atau pemasaran. Sasarannya adalah konsumen. Hasilnya adalah barang atau jasa, tujuannya mendapatkan profit atau keuntungan. Bisnis Islami atau bisnis syariah adalah segala bentuk dan aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Apa yang harus sesuai dengan syariat Islam? Kalau kita tinjau rangkaian proses bisnis, ada input, ada proses, ada output, maka yang sesuai dengan syariat Islam adalah ini faktor-faktor produksinya, prosesnya, manajemen dan teknologinya, termasuk produk atau profitnya. Dalam hal ini adalah outputnya. Semuanya harus sesuai dengan syariat Islam. Contoh, inputnya misalnya, atau faktor-faktor produksinya, dalam hal modal, capital, tenaga kerja, atau labor, atau buruh, wirausahaan, entrepreneurship, sumber daya alam, atau physical resources, atau sumber daya informasi, atau information resources, itu semua harus sesuai dengan syariah Islam. Tidak boleh mengambil modal dari riba, misalnya dari perjudian, tidak boleh, dan seterusnya. Kemudian prosesnya, teknologi, manajemen strateginya, manajemen produksi dan operasinya, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, semua dalam prosesnya harus terikat dengan syariah Islam. Kemudian outputnya, produk, barang dan jasa, profit, pembelanjaan, infakul mal dan pengembangan harta, tanmiyatul mal, serta distribusi, tauzirus sarwa bainan nas, semuanya harus sesuai dengan syariah Islam. Bisnis muslim tidak boleh memproduk barang-barang yang haram. Memproduksi khamr tidak boleh, memproduksi daging babi tidak boleh. Karena khamr dan daging babi oleh syariah Islam diharamkan. Mengapa bisnis wajib sesuai dengan syariah?
Karena bisnis Islami itu adalah konsekuensi iman. Karena bisnis Islami itu adalah solusi masalah manusia. Karena bisnis Islami itu adalah membawa rahmat atau maslahat. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa bisnis wajib sesuai dengan syariah? Karena 3 hal ini. Karena konsekuensi keimanan kita sebagai muslim. Karena bisnis Islami itu adalah solusi masalah manusia. Dan karena bisnis Islam itu membawa rahmat, membawa maslahat. Bisnis Islami adalah konsekuensi iman. Orang yang beriman wajib terikat dengan hukum syara. Al-asli fil af'al at-taqlid di hukum syar'i. Hukum asal perbuatan manusia wajib terikat dengan syariat Islam. Salah satu bentuk keterikatan dengan hukum syara adalah menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Bisnis Islami. Bisnis Islami adalah solusi masalah manusia. Sebagaimana dalam Al-Quran ya juga disebutkan, ada juga kaidah hukum Islam as-syariah ya mu'alajatun limasakilil insan. Syariah adalah solusi segala persoalan manusia. Menjalankan bisnis Islami merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam yang akan menjadi solusi persoalan manusia. Ini alasan kedua, mengapa bisnis itu harus sesuai dengan syariah. Alasan pertama adalah karena konsekuensi keimanan. Alasan kedua adalah karena menjadi solusi masalah manusia. Dan alasan ketiga adalah membawa kemaslahatan. Haitsuma yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana ada syariah, di situ ada maslahah. Menjalankan bisnis Islami merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariah Islam yang akan membawa rahmat bagi manusia. Dan masing-masing alasan tadi, baik konsekuensi keimanan, baik sebagai solusi bagi permasalahan umat, maupun membawa maslahah, ini ada ayat-ayatnya, silahkan dibuka di dalam Al-Quran masing-masing. Alaikum. Jika bisnis tidak sesuai syariah, maka yang terjadi keimanannya menjadi cacat. Kemudian solusinya menjadi tidak benar untuk permasalahan umat. Maslahatnya berkurang atau sebaliknya menjadi mafsadat. Kalau bisnis sesuai dengan syariat, ya jelas karena itu bukti keimanan. Jadi solusi yang benar untuk persoalan manusia menghasilkan rahmat. Sebaliknya, kalau bisnis tidak sesuai syariat, maka dia termasuk imannya lemah. Termasuk juga solusinya salah. Termasuk juga dia mendatangkan mafsadah, kerusakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bisnis syariah dalam sistem kapitalisme. Jadi bisnis syariah dalam cengkeraman kapitalisme seperti kondisi sekarang ini, kita harus sadari bersama. Saat ini kita semua hidup dalam cengkeraman ideologi dan sistem ekonomi kapitalisme. Ciri dari kapitalisme sebagai ideologi adalah pertama, berasaskan sekulerisme yang memisahkan kehidupan dunia dari pengaturan agama, memisahkan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya dari pengaturan agama. Kemudian yang kedua, standar buruknya adalah manfaat. Kalau manfaat baik, kalau tidak manfaat buruk, itu kata kapitalisme. Kalau kata Islam kan nggak begitu, ya, baik buruk menurut syariat. Makna kebahagiaan menurut kapitalisme diukur dengan kenikmatan jasmani. Sementara kalau di dalam Islam, makna kebahagiaan diukur dari Allah ridho apa tidak. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Islam versus kapitalisme. Kapitalisme menjadikan asas kehidupan adalah sekulerisme. Asas kehidupan di dalam Islam adalah akidah Islam. Standar baik buruk dalam kapitalisme adalah manfaat. Standar baik buruk dalam Islam adalah halal, haram, syariat. Ukuran kebahagiaan menurut kapitalisme adalah kenikmatan jasmani. Sementara menurut Islam, ukuran kebahagiaan adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanifillah rahmatullahi alaikum. Matriks posisi bisnis syariah dalam sistem kapitalisme. Yang
ideal bisnis muslim, termasuk dalam hal ini adalah hidupnya seorang muslim, idealnya itu ketika sistemnya Islam. Bisnis syariah itu ideal, ya. Bisnis syariah itu ideal jika sistemnya sistem Islam. Nah sekarang itu kan sistemnya ada di sini. Sistemnya itu sistem kapitalisme ini. Kalau kemudian bisnis syariah, maka dia tidak ideal. Dia tidak ideal di sini. Begitu juga ketika sistem sekarang ini, sistem kapitalisme, dia melakukan bisnis non syariah, maka dia ideal di sini. Sama-sama kapitalisme, sama-sama sekulerisme. Itu bisnisnya non syariah, makan riba dan sebagainya. Sistemnya kapitalisme. Makanya cepat untung, cepat laba dunia sekarang itu. Sekarang itu begitu. Kalau mau tidak syariah, tapi taruhannya adalah surga dan neraka, kan gitu. Itu. Tetapi kalau bisnis non syariah itu ada di sistem Islam, dia tidak ideal. Itu. Jadi ini tidak kita anjurkan, ini juga tidak kita anjurkan. Yang kita anjurkan adalah yang bisnis syariah sekaligus sebagai sebuah perjuangan untuk mewujudkan sistem Islam. Baik, kita lanjutkan. Bisnis syariah dengan cengkeraman kapitalisme. Posisi tidak ideal dari bisnis syariah itu tidak boleh membuat muslim larut dalam kehubanan kapitalisme. Melainkan dia wajib tetap istiqomah. Walaupun itu sulit, namun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, thalabul halali wajiban ala kulli muslimin. Mencari perkara yang halal, mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas setiap muslim. Wajib pahala. Wajib itu mendapatkan pahala. Kalau dibiarkan berdosa. Naudzubillah, subhanallah. Ramalan hadis akan datangnya sistem kapitalisme, ya sebagaimana sabda Rasulullah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, layatianna 'alan nasi zamanun. Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman. La yabqa minhum ahadun illa akala riba. Yang tidak akan tersisa seorang pun dari manusia kecuali pasti dia akan makan riba. Fa'ilam yakunhu, seandainya dia tidak ingin makan riba, yakunhu asobahu, maka dia akan terkena dari riba itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah semoga kita dioleh oleh Allah dari debu-debu riba ini, dari riba dan debu-debunya. Allahumma amin. Hadis kedua riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis akan adanya orang yang tidak peduli halal haram. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yuhibbu ma khala minhu minal halali am minal haram. Akan datang pada manusia suatu zaman ketika seseorang itu tidak peduli apakah dia akan mengambil, apakah dia akan meninggalkan halal atau haram. Dia akan mengambil minal halali am minal haram. Apakah dia akan mengambil perkara-perkara dari yang halal atau yang haram. Tetap kita seperti orang beriman mengambil perkara-perkara yang halal. Allahumma amin. Hadis pengokok jiwa di zaman yang sulit. Imamu maro'ikum ayam sabri asubru fihinna mislu qadri bil'amili fiha ajru khamsina rajulan ya'maluna mislu amalihi. Bila ya Rasulullah ajru khamsina rajulan minhum, qala ajru khamsina rajulan minkum. Sesungguhnya di belakang kalian nanti, ini kata Rasulullah, akan ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu bagaikan menggenggam bara api. Ya, mislu qadri alal jamari, bara api. Bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam pada masa itu akan mendapatkan pahala 50 orang yang mengamalkan seperti ajaran Islam itu. Maka ada sahabat yang bertanya, "Hai Rasulullah, apakah pahala 50 orang itu di antara mereka?" Rasulullah menjawab,
Bukan. Bahkan para 50 orang itu ada 50 orang di antara kalian para sahabat. Masya Allah. Allah Akbar. Jadi kita ini di akhir zaman yang diramalkan oleh Rasulullah itu, Rasul mengabarkan bahwa kita ketika mengamalkan Islam pada saat ini, pahalanya adalah setingkat dengan pahala 50 orang sahabat. Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.